Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, tenang, meskipun telat dari pulang mah cepat. Ya, meskipun telat pulang mah cepat. Kita sedang membahas akhlak-akhlak terpuji, dan terakhir kita membahas tentang husnul khuluq. Sekarang haya ya, betul nggak Bapak? Sekarang yang Haya, dari yang Darda Abu Darda. 1569. Oh, baik Bapak Ibu sekalian, an Abi Darda dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Darda, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada satu perkara, tidak ada perkara fil mizan, di dalam timbangan, asqalu, yang lebih memberatkan, min husnil khuluqi, dibanding dengan akhlak yang baik. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi, mengeluarkan terhadap hadis ini Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu, beliau mensahihkan hadis ini. Hadis ini menegaskan bahwa di antara perkara yang paling memberatkan ketimbangan kita kelak di hari kiamat adalah husnul khuluq. Kalau di riwayat yang lain itu dengan bahasa asqalu fi mizanil abdi yaumil qiyamah. Jadi perkara yang paling memberatkan timbangan dari seorang hamba kelak pada hari kiamat, yaitu husnul khuluq. Husnul khuluq ini Bapak Ibu sekalian bisa dipahami karena berbeda dengan ibadah kita yang sifatnya pribadi. Ibadah pribadi itu hanya dirasakan oleh kita, dan itu hanya ada selama kita ada. Hanya berkembang selama kita hidup. Setelah kita meninggal, selesai. Berbeda dengan husnul khuluq. Husnul khuluq itu dirasakan oleh orang lain. Kita bahagia, orang lain pun bahagia. Dan standar kaidah usul fikih itu, amalan yang lintas ke orang lain itu lebih utama dibanding amalan yang hanya dirasakan oleh pelaku. Seperti tersenyum kita gitu ya. Nah, kita bahagia, lalu orang yang melihat kita tersenyum minimal kenapa? Gitu ya. Bapak Ibu kira-kira resep jamnya anu seri atau anu jemur baru? Ini nggak ada dong seserian saya. Ya, seserian sorangan atau kayak gitu. Padahal hanya dengan senyuman saja itu kan sudah membahagiakan orang lain, dan membahagiakan orang lain idkhulus surur fi qalbil mu'min, memasukkan bahagia di hati orang beriman, itu juga termasuk amalan utama. Ya. Nah, kita temukan juga kalau Bapak Ibu buka di Minhajul Muslim di bagian akhir pas pembahasan penjelasan akhlak terpuji, ya, akhlak baik keutamaannya, ada seorang hamba ibadahnya biasa-biasa, dia memiliki derajat yang agung, kedudukan yang tinggi, ternyata diakibatkan akhlaknya. Diakibatkan akhlak. Jadi mudah-mudahan pelajaran penting dari sini, jangan sampai kita terjebak dengan kesolehan pribadi, tapi kemudian kita tidak memiliki kesolehan sosial. Karena ternyata dahsyat kesolehan sosial itu lebih utama dan lebih besar pahalanya dibanding dengan kesolehan yang sifatnya hanya pribadi. Ya, jadi kita ingin
secara pribadi soleh, tetapi secara sosial juga soleh. Baik, ini hadis yang pertama. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, apa yang paling banyak memasukkan hamba ke surga? Nah, kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan baik budi pekerti. Jadi secara vertikal takwa, secara horizontal husnul khuluq. Harusnya Bapak Ibu sekalian, idealnya ketika seseorang dia bagus puasanya, dia rajin sholatnya, dia senang dengan zikirnya, harusnya ibadah-ibadah itu membentuk akhlak, harusnya. Ya, karena kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang hubungan dengan Allah itu ya sebetulnya harus melahirkan kebaikan dengan sesama. Salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahkan di dalam hadis kursi itu tidak ada salat bagi orang yang dengan salatnya itu tidak menambah ketawaduan, tidak menambah sifat dermawan. Jadi salat itu harusnya melahirkan ketawaduan. Tawadu itu akhlak. Apalagi di gerakan bacaan salat yang paling banyak itu Allahu Akbar. Berarti kalau Allahu Akbar dia kecil. Maka yang merasa kecil tidak pantas menjadi sombong. Gerakan sholat pun memunculkan sikap tawadu, sifat tawadu. Ada ruku, ada sujud. Ya, ini simbol kebanggaan dilelapkan ke handap. Nah, dia dianggap hina, bujur, taikkeun ka luhur kan begitu. Harusnya ada pelajaran bagi kita. Termasuk zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka itu tutahhirhum, membersihkan, mensucikan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Jadi dan tazkiyah itu apa? Membuang kotoran, menghiasi dengan kebaikan. Itu tazkiyah. Maka zakat itu membuang kekikiran, lalu menghiasi dengan dermawan. Membuang egois, lalu menghiasi dengan empati dan simpati. Jadi ternyata dari zakat dia akhlak. Apalagi saum, dilakukan saum ahadikum falayarkus walayasqam. Kalau seseorang di antara kalian puasa itu kan tidak boleh hafaz, kata yang kotor, bahkan tidak boleh bertindak walayajhal, tidak boleh bertindak bodoh. Itu akhlak. Termasuk haji. Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini idealnya bahwa kesolehan pribadi ketika hubungan dengan Allah itu harusnya melahirkan kesolehan sosial dengan makhluk Allah. Jadi lamun aya jalmi katingali alus jeung Allah tapi goreng jeung makhlukna, berarti itu aya malpraktek. Aya masalah di ibadahna, aya masalah. Enggak mungkin kalau tidak ada masalah itu tidak melahirkan akhlak. Bagaimana mungkin yang orang yang dekat dengan Allah, orang yang mencintai Allah tapi tidak mencintai makhluknya? Padahal Allah itu Ar-Rahman, Allah itu ya, bagaimana kemudian mengagungkan Allah tapi kemudian menghinakan makhluknya? Jadi bahasanya ada masalah kalau orang kelihatan rajin ibadahnya, rajin puasanya, tapi kemudian akhlaknya tidak bagus. Itu pasti ada masalah. Ya, nah mudah-mudahan ini untuk introspeksi kita saja. Ya, jadi berharap ibadahna getol, akhlakna saya. Film tadi kan ayah orang nu akhlakna luar biasa tapi ibadahnya biasa-biasa. Ternyata kedudukannya lebih. Ingat ya kalau di hadis Imam Ahmad itu ketika seorang sahabat mengadukan seorang ibu-ibu. Ya Rasul, si ibu ini malamnya rajin sholat tahajud, siangnya rajin puasa. Tapi dia menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? Hiya finnari, dia di dalam neraka. Punten.
Adakah sholat sunnah yang lebih utama dibanding sholat malam? Ya. Sholat malam itu sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Adakah tandingan pahala puasa? Rasulullah menganggap puasa itu tidak ada tandingan. Bahkan ketika ada seorang yang meminta amalan apa yang bisa memasukkan aku ke surga, lalu kemudian menjawabkan dari sahur. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika akhlak tidak baik, menyakiti tetangga, saum yang luar biasa di siang hari, malamnya dia hidupkan dengan sholat, ternyata tengek. Apa jawaban Rasul? Dia finnari, dia di dalam neraka. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu juga perhatikan, apa misi Rasulullah SAW? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutammima makarimah. Gitu. Ternyata Rasul diutus itu untuk rahmatan lil alamin. Rasul diutus untuk akhlak, karena tidak akan ada rahmat kecuali dengan akhlak. Tidak akan ada kedamaian kecuali dengan akhlak. Meskipun rajin sholat, tapi akhlaknya teu aya garing ta kahirupan teh. Sok kedarah. Meskipun contohnya teh sholat teh belang betong, tapi saromea arakrab, pautram bareng, buyu belum aya kegiatan, sok sebarang sekarang. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lamun rek ngabangun dunia samacam duniaan ngumpul, dan cukup kok akhlak. Tapi lamun orientasi kita dunia akhirat, ya akhirat itu kudu aya iman. Gitu ya. Nah, jadi lamun sebatas duniaan saja yang sebentar cukup kok akhlak. Semua orang itu senang dengan orang yang baik. Semua orang senang dengan orang yang jujur, yang dermawan. Nah, yakin. Ya, saya yakinlah Bapak Ibu sekalian, namun toko di dia contohnya teh bukan orang Islam, tapi somea ditawar, gampil, bahkan ngambil tangga dibere. Gitu. Nah, barangnya lengkap deh, penataannya enak. Jadi orang balanja teh mula dia Muslim, bahkan geus haji deh. Kararoton, barang-barang nasabeuti, cemurut bae, judas, ditawar kalau ketemu boga duit nonton meuli. Yakin lah. bisa ditawar tutup tokona gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini jadi pentingnya akhlak sekaligus hadis ini mudah-mudahan ngemutan urgensi akhlak dalam kehidupan kita, termasuk kedudukan akhlak di dalam pandangan Rasul ketika kelak pada hari kiamat. Ya. Dalam hadis sholihin itu coba gara-gara aya pohon anu tumbang, dahan anu tumbang, dahan patah, naon? Rungkan Siti gitu. Gara-gara ada cabang pohon yang tumbang lalu menghalangi jalan. Nah, terus ada orang yang lewat. Saya tidak mau sahabat saya, orang-orang yang jalan ini terhambat, terhalangi dan tidak enak terganggu. Maka dia betulkan sendiri sehingga orang itu bisa jalan dengan aman. Punten Bapak Ibu. Sederhana kan? Tapi emang berapa orang yang lewat jalan itu dengan nyaman dan selamat jalan? Gitu. Coba orang ada keluarga baca sholawat 1000 kali. Puntennya sanes tidak penting ibadah mahdoh, bukan tidak penting zikir-zikir, bukan tidak penting antara kita memiliki wirid, bukan, naudzubillah, tidak. Itu kedah karena untuk mengokohkan keimanan. Itu jadi vitamin bagi keislaman. Kudu aya. Ya, tapi kebayang nggak salat kita hanya sebatas selama kita hidup, terus wafat ya sudah tidak berkembang sakit itu nah. Tapi coba gara-gara pohon lalu kemudian orang jalan. Nah, itu tidak sebarang orang terlewat sehari di sana. Bahkan bukan sehari. Paku satu, berapa motor yang selamat jadi tidak
Nah, mata pami baheula di Tasik aya geuningan Maerah geuningan. Era yang ngabobol gunung, cai. Oh iya. Kebayang nggak? Kebayang nggak Pak pahala si air akhirnya dialirkan ke perkampungan, dipakai oleh masyarakat, dipakai wudhu ke masyarakat, dipakai nyian masjid, dipakai kemudian bertanam. Sebanyak yang merasakan kebaikan itu jadi pahala bagi kita. Yang itu nu kedah di emot ku urang teh lihat sanes kita tidak mementingkan ibadah mah tidak, bukan, karena itu penting untuk pengobahan pribadi. Tapi ketika ingin loncatan pahala dan ingin memberatkan timbangan kita lebih dahsyat, ya, ternyata kata Rasulullah husnul baik budi. Berikutnya hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Di hadis berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sebagian dari perkataan manusia, dari perkataan nabi-nabi terdahulu, sebagian yang didapatkan, yang ditemukan oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu. Di dalam tastahi, jika kamu tidak malu pas nama syi'ta, maka lakukanlah, berbuatlah sekehendak dirimu. Akhrajahu al-Bukhari. Mengeluarkan terhadap hadis ini Imam Bukhari. Bapak Ibu sekalian, banyak hadis yang berbicara tentang haya ini. Yang ketika Rasulullah berbicara iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Ya. Iman itu ada 60 atau 70 sekian. Lalu Rasul mengatakan a'laha la ilaha illallah. Yang paling tingginya la ilaha illallah. Adanaha, yang paling rendahnya imatatul ada anil tariq. Jadi ngambil duri di jalan itu cabang iman. Ngambil cangkang cau, pada loba cau di dia nya. Ngambil cangkang cau supaya batur teu disoledat, eta teh cabang iman. Entong kalakang hajat dan hana. Pas batur disoledat teh yes. Beri bunga gitu. Kayak gini. Ya. Lalu Rasulullah katakan wal haya usyubatun minal iman, dan malu itu cabang dari iman. Kalau di sini Rasul menjelaskan iman itu ya begitu, ada ucapan la ilaha illallah lisan, ada perbuatan mengambil, ada hati malu. Hari malu itu di hati atau di mana? Kalau haya itu di hati. Ya. Nah, jadi seperti itu. Malu itu termasuk akhlak yang mulia dan sebagian dari iman. Malu ini Bapak Ibu sekalian, perasaan yang muncul di hati kita, takut orang lain, malu itu melahirkan ketakutan terhadap aib terbuka. Malu itu melahirkan energi melakukan kebaikan, sebab malu tidak melakukan. Jadi sebetulnya haya itu beda dengan al-jubul. Ada adan Pada teras. Teras gede. Teras. Ya. Malu itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, malu itu menjadi energi yang membuat kita menjauhi keburukan karena kita izin. Malu itu menjadi energi yang membuat kita semangat berbuat baik. Ya, izin ngalakukan keawanan, izin teu ngalakukan kasaya. Nah, itu yang bagian dari iman. Sehingga haya itu jadi energi kita untuk menjadi orang baik.
Maka kalau Rasulullah katakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, malu itu tidak datang kecuali kepada kebaikan. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Karena tadi malu itu jadi energi untuk kita menjadi baik. Menjauhi keburukan itu baik tidak? Kenapa terjadi maling sendal? Era asin kepanggih. Gitu kan? Itu lumayan kan? Jadi termaling sendalna. Itu. Kunaon ngaji? Era di SMS-an wae. Jadi teu ngajina. Jadi Punten Bapak Ibu. Baiklah. Jangan tataran ikhlas pada proses. Tapi minimal doa ka era heula. Era ku Allah memang proses luar biasa. Tapi minimal era heula ku jalma we. Era katingali lamun aib urang kebuka. Lamun masih kena boga ka era eta teh ciri iman. Era lamun orang tidak ikut serta dalam kebaikan kan baik tong masalah heula ikhlasnya nu penting mah enak boga era heula we karena ternyata era itu melahirkan energi untuk berbuat baik boga ka era ya boga ka era lain eraan ngomong era kan nah layati lebih khairin ini yang disebut dengan hayat bahkan idza lam tastahi fasna ma syi'ta Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kamu tidak malu lakukanlah sekehendak kamu. Ini teh di antara maknanya bahwa kalau orang hilang rasa malu pasti dia akan berbuat sekehendaknya. Sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma masyarakat yang sudah tidak lagi memperhatikan aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan. Jadi lamun jalmi geus teu boga ka era pasti bakal berbuat sakahayang. Itu kabar. Upami bila lam tastai pasna masyita itu Bapak sekalian bisa diartikan seperti tadi. Jadi bisa diartikan berita jalmi lamun geus teu boga ka era pasti ngaco melakukan apa yang dia ingin. Dan satu hal Bapak Ibu sekalian, ketika Allah akan menghancurkan satu kaum, maka yang pertama kali disebut adalah malu. Kalau orang sudah tidak punya malu, maka dia akan tidak aman, akan hianat, menipu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya cikal bakal kehancuran. Maka ternyata pertama kali disebut itu hayat, rasa malu. Pemahaman yang kedua, kalau kamu tidak malu, lakukan, tapi terima segala konsekuensi. Begitu, ya. Nah, ini berkenaan dengan di dalam tastahi pasna masyita. Ada dua pendapat yang masyhur mengenai pasna masyita. Yang pertama, seluruh kebaikan terletak pada sifat malu. Siapa yang kehilangan sifat malu, maka dia tidak mendapat kebaikan. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa kabar orang kalau sudah hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan sekehendak hatinya sehingga hilanglah kebaikan yang ada pada diri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, makna yang kedua yang tadi saya sampaikan, menimbang sesuatu hendaklah dia lakukan. Apabila perkara itu melahirkan malu, maka tinggalkan. Nah, tetapi jika dia tidak melahirkan malu, maka silakan lakukan. Jadi upami bade ngalakukan sesuatu teh fatadabbar akibatnya. Di emutan heula akibatnya. Lamun akhirnya menjadikan kita malu, ya. Maka tinggalkan. Kalau perkara ini menjadi perkara yang tidak termasuk perkara yang memalukan, maka silakan. Ini dua makna tentang pasna masyita. Kegambar. Jadi itu kahiji mah kabar, nomor kedua mah lebih ke arah pertimbangan. Ya, jadi pemimpin yang lakukan, cing perkara ini nanti jadi perkara yang memalukan tidak, maka tinggalkan. Perkara ini kalau tidak menjadikan kita malu, maka
silakan lakukan pas namanya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang ke berapa hadis? 3. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum satu lagi tentang malu? Ini Ustaz yang 1571. Ini sebenarnya maksudnya gimana sih Ustaz? Apabila kamu tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ya. Itu konteksnya itu seperti apa? Apakah dipersilakan untuk berbuat se-dewe gitu ya atau gimana? Ini kaitan dengan hadis ini esensinya ada di mana? Itu yang tadi Pak, 2 ya. Yang pertama itu maknanya seperti kabar. Jadi orang yang sudah hilang rasa malunya, dia akan melakukan sekehendak hatinya, sehingga hilanglah kebaikan. Karena malu itu mendatangkan kebaikan. Maka ketika rasa malu itu sudah tidak ada, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Jadi dia hilang kebaikan-kebaikan. Jadi yang pertama lebih ke arah seperti kabar, ngasih tahu. Lamun daerah sok lakukan. Nah itu tadi maknai orang yang sudah tidak punya rasa malu, dia pasti akan melakukan. Gitu ya. Lamun daerah sok lakukan sekehendak kamu. Mana pertama apa? Orang yang sudah hilang rasa malunya, maka dia akan melakukan sekehendak hatinya. Nah, dia sudah double tuh rambu-rambu kebaikan, karena rasa malunya tadi sudah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya seakan-akan sok lamun hasilnya tidak memalukan. Kalau perkara itu bukan perkara yang memalukan, lakukan sekehendak kamu, mangga silakan. Tapi kalau perkara itu akhirnya membuat kamu malu, maka jangan kamu lakukan. Jadi lebih ke konsekuensi ya itu ya. Iya. Kalau misalkan tidak punya malu lakukan. Bukan. Meskipun apa yang dilakukan itu jelek buat dia, Iya. tapi konsekuensi ditanggung gitu. Iya. Jadi kalau yang pertama itu sebetulnya lebih ke arah kabar gini, bahwa orang yang sudah tidak punya malu, maka itu akan hilang kebaikan karena dia akan melakukan sekehendak hatinya, bukan sesuai dengan kehendak aturan. Gitu ya. Jadi yang pertama itu maknanya lebih ke arah kabar. Dipahami kabar. Orang yang sudah hilang rasa malunya, dia akan melakukan sekehendak dirinya, bukan sekehendak aturan. Bukan memperhatikan sisi pandangan Allah dan sisi pandangan manusia. Nah, maka geus daerah, maling geus daerah, nipu geus daerah, karena dia sudah tidak punya rasa malu. Nah, yang kedua lebih ke arah ketika kita akan melakukan, maka ada pertimbangan. Kalau perkara ini tidak membuat akhirnya kita malu, lakukan. Tapi kalau perkara ini membuat kita akhirnya kalau ketahuan jadi malu, maka tinggalkan. Sing lamun aya non tangkal buah bari geus asap ari daerah masuk we ala. Kan gitu bahasana. Maka jalma nu geus teu boga kaela meskipun tangkal nu batur di ala. Tapi lamun jalma boga kaela memang buah asap anu batur. Dia masih tahan. Malu sama Allah yang sudah membuat aturan, lalu malu lamun ka pangiku, jangan komo aya CCTV disebar bagi tadi WA. Benar. Kalau sangat Bangsa buah. bisa nangka. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi Bapak, maaf bedakan ya, malu haya itu dengan jaban lah gitu, dengan pengecut. Malu itu melahirkan energi kebaikan. Nah, kalau jiwa pengecut mah ya contoh gini, kayak keok sama Medi Pacok. Bapak nanti ngaji ya, Abdullah izin tak cantiasa, gitu ya. Tapi Bapak ngaji ya insya Allah labing istilahnya deket masjid dan gitu datang. Nah, jadi nuka hiji mah haya, nuka dua mah haya. Malu itu jadi energi untuk datang.
Tapi lamun nanti jadi pembawa acaranya, kami mah kalau assalamualaikum ini waalaikumsalam. Ah itu mah enggak. Ya. Nah jadi ada lawan. Kalau haya itu jadi energi kebaikan. Malulah kalau sudah tua kemudian yang Abu Kawa itu bisa. Kalau saya diajar kan begitu, itu akhirnya jadi energi. Apa nanti ngaji ya? Aduh, nggak izin. Soalnya acuk nage abi memilah. Nah itu mah pengecut. Gitu ya. Jadi benten kan makanya lamun bahasa Sunda mah tadi kan aya elaan gitu. Aya boga era. Aya era. Gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan haya itu minal iman. Kenapa dah? Haya itu jadi energi. Iman itu jadi energi. Iman itu jadi kekuatan. Iman itu jadi tenaga untuk berbuat baik. Kayak tadi badai ke masjid, badai lah. Temennya saya deket kemudian ke masjid. Nah betul itu iman. Akhirnya kan ke masjid. Kumaha ngalabuah deui? Allah. Itu Allah tuh buat hamba ya. Sieun kapanggih. Benar bahasa kita masih kena aya iman. Tetap kalau saya Bapak Ibu minimal era puja alhamdulillah. Daerah ku Allah mah proses yang luar biasa. Lamun ku jalma wae geus teu boga ka era komo apa. Gitu. Ya. Nah itu berkenaan dengan fasna masyita. Lakukan apa yang kamu. Malu itu Bapak sekalian, aya malu yang sifatnya naluri, insting, alami. Ya. Lalu ada malu yang memang diusahakan. Lamun orang ngagaduhan kakirangan, isin teka tutup, isin teka tinggali ku batu. Itu mah teu kudu diajar. Itu mah alami. Bahwa orang ya instingnya begitu. Ya. Tapi ada malu yang kemudian hasil latihan. Kayak malu ku Allah, malu ku Rasulullah, itu mah latihan. Ya. Undangan kita gaya ginding mandi heula pakai minyak wangi parfum tadi ke masjid kita ngobrol dengan orang kita ngobrol dengan teman itu pedenya lamun teu gosok gigi ngomong geus gila teu gosok gigi urang nyebut nama Allah salat subuh wudu teu gosok gigi heula Allah. Padahal yang disebut Allah. Padahal yang menyertai kita malaikat. Dan malaikat itu senang dengan yang wangi-wangi. Itu hasil usaha, hasil ilmu dan hasil usaha. Kan kadang-kadang kita Allah mah teu rewel. Kan Allah mah teu rewel bae. Cincai Allahnya. Iya. Cuma kan bentar Bapak Ibu. Ya, bentar bisa. Ini kita dengan Allah. Allah itu cek ilmu nanti raja di segala raja. Allah teh anu mere rezeki urang. Allah teh anu ngatur urang. Tapi kalakuan urang, Allah itu jeung ka atas. Begitu hormat dan tunduknya. Nah, malu yang seperti ini itu mah kedah hati. Ya. Cing bentar Pak. Kan di bibir kita itu, malaikat itu senang yang bau atau senang yang harum? Maka Rasulullah mah cuma Rasulullah itu sayang ali ngaburatkeun urang. Laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i. Kalau aku tidak memberatkan umat, niscaya aku suruh umat itu untuk bersiwak setiap kali wudu. Ya. Bahkan di hadis yang lain ma'akuli sholatin setiap kali sholat bersiwak. Salat itu kan menyebut nama Allah. Allah. Kan siwak itu kan dianjurkan ketika akan zikir, ketika akan baca Quran, ketika akan sholat. Buat jengkol kemana? Gitu ya. Nah, jadi
Bapak Ibu sekalian, nah puntennya malu yang seperti ini hasil dari ilmu, hasil dari latihan. Ya, kadang-kadang upami tedugi ka dia, Pak puntennya upami tedugi ka dia. Kita ibadah teh ya seperti mulalawah lah sebetulnya. Nah, ini kan sudah masuk adab. Sholat, saya pakai celana sakieu, terus saya pakai kaos sangsang. Jadi tuh, jadi tuh, saya pikir aja ribet amat jadi, tapi coba lamun ningali adab, daerah gua Allah, kikituanan sholat. Halo? Iya. Nah itu mah hasil dari usaha. Ada ilmu, kenalnya kita dengan Allah, lalu ada latihan. Ya, bentar Pak, ada. Terus kadang-kadang kita itu lamun ngomong pikir mah asal jadi ya jadi. Gitu nih. Tapi upami badan ningali Adam, apa orang terizin gitu kok. Ya, jadi ada malu yang insting sejak lahir. Eta mah teu kudu dilatih, pasti era. Nah, nu kadua aya malu hasil usaha. Ya, hasil ilmu, hasil latihan. Seperti itu tadi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cekap. Ya. Nanti kita lanjutkan hadis al-mu'minul qawi khairul wa ahabbu. Ini saya paling senang Pak. Ini hadis ini jadi motivasi luar biasa. Jadi arah biar kita tetap semangat dan biar kita tenang. Nah, jadi ikhtiarnya luar biasa semangat. Lalu hati itu tetap tenang dengan segala kondisi yang kita dapatkan. Nah itu nanti kita ada di hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'minin. Jadi Bapak yang ingin semangat kerja, semangat hidup, bari tenang hati, mungkin bulan isu pun datang. Insyaallah. Insyaallah. Jadi ini kisi-kisinya. Bagi siapapun yang ingin semangat hidup, semangat kerja, lalu hatinya tetap tenang, pikirannya damai, hatinya tenang. Oke, nanti kita bahas hadis ini. Udah aja. Insyaallah. Baik, kayaknya cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Guru? Banyak. Gila kalau gila. Terkait ya hadis akhlak yang baik. Kan pernah suatu ketika ayah tadi dia ahli ibadah masalah kemudian ajana masyarakat surga rasul gitu. Itu lagi saya baliknya gitu. Nah ketika pernyataan dari masyarakat itu yang kemudian menjadi dasar Nabi dia itu benar atau misalkan dia itu ternyata sebaliknya di fenomena anu tiga di masyarakat ayeuna tiga namanya anggaplah ya masyarakat keterbelahan antara pacebong sama hidup nah cek grup nama nu pacebong dia setengah pasir bener tak anu jadi Kadrun. kadruna Kadrun. hasilnya bener Kadrun capek. ini dalam posisi 3 bulan. Ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, berusaha ketika berbicara sesuai dengan ilmu. Dan ilmu kita ya tentu harus mumpuni. Ilmu yang betul-betul ilmu, ada bukti, ada dalil, ada keterangan. Itu diusahakan. Jadi kita tidak ikut. Yang kedua, tidak cukup hanya kita tahu, tetapi bagaimana akhlak di saat berbeda pendapat. Gitu ya. Nah, karena perbedaan pendapat ketika bukan pada bagian yang prinsip, maka kedana itu dijadikan sebagai rahmat. Dan harus dipahami bahwa gak mungkin kita ini satu pendapat, gak mungkin.
Ya, anak lahir dari satu rahim saja itu beda-beda. Rahimnya beda-beda, kulturnya beda-beda, bacaannya beda-beda, sudut pandangnya beda-beda. Nah, itu juga harus dipahami. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki pandangan, lalu kita berhadapan dengan pandangan orang lain yang berbeda, maka sebaiknya fokus untuk memperbaiki pandangan-pandangan kita dan menyampaikan pandangan-pandangan kita, tidak fokus untuk menyerang pandangan orang lain. Itu akan jauh lebih elegan daripada sibuk menjatuhkan, daripada sibuk memukul. Kenapa tidak disibuk memperbaiki dan bagaimana memahamkan pandangan kita ke orang lain, bukan sibuk mematahkan. Karena bisa jadi dengan bagusnya pandangan kita, meskipun tidak niat mematahkan, itu sebetulnya sudah mematahkan. Ya, jadi mudah-mudahan kita jadi lebih elegan. Nah, termasuk ketika dua hal ini ada di tengah-tengah kita, maka ya tentu sikap kita kembali dipahami betul-betul oleh kita, lalu kemudian setelah dipahami ya kita tentukan, dan wajar kita juga kalau ternyata di sini ada kebaikan, maka kita harus menjadi pendukung kebaikan, karena tidak mungkinlah kebaikan ini akan besar kalau tidak dibesarkan oleh para pendukungnya kebaikan. Karena kita juga tidak cukup, ini loh yang benar, ini loh yang salah, tapi kitanya diam saja. Kebenaran ini tidak akan begitu saja tegak, kecuali ditegakkan oleh orang-orang pencinta kebenaran. Hanya tadi setelah kita berada di pihak mana yang kita yakini, ya di sanalah kita beramal, di sanalah yang kita kemudian sebarkan kebaikan-kebaikan. Tapi tadi titip, nggak usah kemudian sibuk ngurus yang bukan, karena saya yakin prestasi yang ditunjukkan dengan sendirinya itu sudah mengubur keburukan-keburukan yang ditutupi oleh mereka. Saya yakin itu, ya. Nah, cuma tadi bahwa kebenaran hak itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Ya, hak itu harus didatangkan dan harus diperjuangkan. Karena kebatilan itu akan hancur ketika hak itu muncul. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi kalau hari ini ada kebatilan, lalu kita tahu bahwa ini adalah batil, kemudian kita membiarkan dan kita tidak berada di jalan yang hak dan tidak menjadi pendukung hak, ya jangan mimpi kemudian kebatilan itu hilang. Ya, nah tentu nanti sesuai dengan potensi kita. Bisalah dengan obrolan-obrolan, bisalah dengan aksi-aksi lah, dengan nyata ngobrol tuan nih, lalu berbuat juga tidak bisa, minimal hati. Berarti hati kita jangan diberikan ongkok kehel tapi dipilih, kan liar. Ya kan? Dan hati itu selamat. Dan hati itu hukumnya fardu ain. Ingat ya? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fa huwa adaful iman. Bapak Ibu, yang dengan tangan itu sangat riskan, bisa dipatahkan dan ditangkap. Yang dengan lisan juga bisa kena tuh undang-undang. Tapi hatinya mah, dan nggak bahas undang-undang gara-gara goreng hati, kayak gitu sahana paling hati. Kalau hati saja sudah tidak ada, pertanyaan saya tak iman kayaknya. Padahal paling lemah iman itu hati. Orang yang berada di tengah-tengah kemungkaran, lalu hatinya dia memberontak tidak menyetujui, maka meskipun dia di tengah kemungkaran, dia tidak dosa gara-gara dia berada di kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya tidak begitu. Tapi kalau orang kemudian ada di sini, lalu kemungkaran ada jauh di sana, jauh lah gitu, di planet Mars lah gitu. Ya, kemungkaran.
dan kita menyetujui kemungkaran di planet tersebut, maka meskipun kita tidak di sana, tidak menyaksikan, tidak menikmati, kita dapat dosa sama dengan pelakunya. Maka umat Islam itu kedah ayat ghirah keislaman, kecemburuan dengan Islam itu harus ada. Dan paling minimnya itu hati. Hati mah benar apa benar. Mata kalau geus milih cicing, itu kudu loba ngomong. Aya nu mere tarima. Ayeuna aya 24 nya, lumayan ya. Lumayan, Pak. Koleksi 24 tahun. 24 amplop. Oke. Keresek. Cuma jangan sampai ya akhirnya kita bisa, dan jangan sampai idealisme kita, hati kita dibeli oleh barang yang tidak. Maka kalau saya sih masih doa istikharah itu lebih bagus. Minta kepada Allah yang terbaik. Lamun teu bisa ku obrolan, lamun teu bisa ku uang, lamun teu bisa ku tenaga, atau minimal ku doa. Contoh dalam pandangan kita teh, ya Allah tunjukkan yang terbaik. Lalu Pak Allah teh ditunjukkan ini berdasarkan keilmuan, berdasarkan ini, berdasarkan kinerja. Saya pikir ini loh yang terbaik. Maka ya betul lah. Cing, Pak kira-kira ngadoakeun supaya orang-orang milih. Capek ya? Halo? Ngadoakeun supaya orang-orang jadi milih sakumaha pilihan kita. Capek? Capek? Ngadoakeun capek? Capek? Cuma ngangkat tangan, ya Allah. Siapapun nanti yang masuk ke bilik suara ini, maka pilihlah, maka bimbinglah tangannya untuk memilih sebagaimana yang aku pilih. Pilihlah. Doanya sangat khusus, milihlah aku gitu kan. Milihlah si anu kan gitu kan. Iya kan bahasanya, lamun orang teu wani ngajual, pilih si anu teu wani, ngobrol teu wani, nyebarkeun teu wani, atuh ngadoakeun. Dan emang doa itu ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang. Pak, Ibu hanya menggunakan jalur darat, ya, hanya menggunakan jalur, biayana mahal. Atuh cing nu ngabogaan keimanan mah menggunakan jalur langitnya, ya beja ka Allah. Da kabeh aya dina genggaman. Sok mangga, eta mah sesuai dengan istilah. Saya cuma tadi titip, jangan sampai perbedaan pendapat akhirnya gontok-gontokan. Lalu kita sibuk mematahkan dan menjelek-jelekan. Lebih baik ya sibuk jualan kebaikan. Sibuk jualan kebaikan. Ya, dan berusaha untuk menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan. Itu lebih tidak butuh. Ya. Mata kelamaan guys nyoblos teh cicing merepek. Guru beja. Kalau apa lagi? Kecuali lawan bapak ibu diskusi, orang lagi pilih mana beda dari namanya. Baik Pak, misi kaisaan, misi kaisaan ya, misi kasubuhan. Apunten dan kasubuhan. Aku lupa lihat das. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.